Shalom dan puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi saya akan berdoa bagi saudara, saya akan menopang saudara dalam doa. Namun sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara dalam saudara menaikkan doa-doa saudara. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kembali kami berdoa bersama. Untuk kembali hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Namun sebelumnya ya Tuhan, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan meneguhkan iman kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, bangkitkan iman anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan kembali doa-doa kita di hadapan Tuhan, kembali saya akan membacakan dan menjelaskan satu bagian firman Tuhan tentang doa yang akan membangkitkan iman saudara saat saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hal pengabulan doa, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang hal berdoa. Dan kemudian saat mengajarkan mereka tentang berdoa, Yesus memberi perbandingan di mana dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Dia memberi perbandingan tentang mereka terhadap anak-anak mereka, tentang murid-muridnya terhadap anak-anak mereka, bahwa adakah mereka memberi batu jika anak-anaknya meminta roti, adakah yang memberi ular jika anak-anaknya meminta ikan. Yesus menegaskan hal itu untuk menyadarkan mereka bahwa mereka tidak akan melakukan itu. Lalu kemudian di ayat 11 Yesus menegaskan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mereka disebut sebagai orang jahat. Padahal sebelumnya ayat 9 sampai 10 Yesus menegaskan bahwa mereka saja baik kepada anak-anaknya, yang tidak akan memberi batu saat anaknya meminta roti, tidak memberi ular saat anaknya meminta ikan. Lalu kemudian ayat 11 Yesus menegaskan, jika kamu saja yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Maksud dari ayat ini saudara dalam konteks ini adalah bahwa kebaikan Bapa di sorga bagi setiap kita anak-anaknya dibandingkan dengan Bapa di dunia ini, sekalipun Bapa di dunia ini begitu baik, itu menjadi seperti jahat jika dibandingkan dengan kebaikan Bapa di sorga. Artinya apa saudara? Bahwa kebaikan Bapa di sorga begitu jauh kualitasnya daripada kebaikan Bapa di dunia ini.
Saudara, saya sebagai bapa akan melakukan banyak hal kepada anak-anak saya untuk kebaikan mereka. Saya akan berjuang untuk kebaikan mereka. Saya akan melakukan apa yang saya bisa untuk kebaikan mereka. Tapi dibandingkan dengan Bapa di sorga, Bapa itu jauh lebih baik. Kalau dibandingkan dengan kebaikannya dan kebaikan saya itu sudah terlihat seperti sebuah kejahatan. Karena begitu baiknya Dia yang rela bahkan bertaruh nyawa, menyerahkan nyawanya, mengorbankan nyawanya untuk saya. Artinya apa, saudara? Bahwa Bapa kita di sorga begitu baik. Bapa kita di sorga begitu baik. Begitu baik dan jauh lebih baik daripada Bapa di dunia ini. Dan hari ini firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapa yang baik yang menjamin bahwa Dia jauh lebih baik dari bapa di dunia ini, hari ini berkata, mintalah maka akan diberi kepadamu, carilah maka kamu mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya hari ini, saudara, saat kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sadarlah, imanilah bahwa Bapa kita di sorga begitu baik, sangat baik. Dia begitu baik, saudara. Dan hari ini Dia berkata bahwa Dia akan melakukan yang baik, memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara yang meminta kepadanya. Itu sebabnya firman-Nya berkata, mintalah maka kamu akan diberi, ketoklah maka pintu dibukakan bagimu, carilah maka kamu akan mendapat. Itu sebabnya malam hari ini, saudara, kita akan berdoa meminta kepadanya dengan keyakinan Bapa yang baik akan memberi kepada kita. Kita akan berdoa, saudara, dan mencari daripadanya, dan Bapa yang baik akan memberi kepada kita supaya kita mendapatkan apa yang kita cari daripadanya. Hari ini saat kita berdoa, saudara, kita akan mengetok-ngetok dan terus mengetok, dan Bapa akan membuka pintu jawaban doa kepada setiap kita yang terus mengetok, saudara. Hari ini bangkitkan iman, saudara. Allah yang kita sembah, yang kepadanya kita berdoa, adalah Allah yang begitu baik, teramat baik, melakukan yang terbaik bagi kita yang berseru kepada Dia. Itu sebabnya teruslah meminta, saudara, teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok daripadanya, dan Dia akan menjawab kita. Biarlah malam hari ini saat saudara menaikkan doa saudara, iman saudara dibangkitkan. Bapa mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kita begitu baik, saudara. Bangkitkan iman saudara ketika berdoa dan berseru kepada Dia. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara dalam kita menaikkan doa-doa pergumulan kita di hadapan Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, saudara, kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara, segala topik-topik doa saudara, segala kerinduan saudara. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang berkuasa, dan Dia Allah yang sanggup. Dia Bapa yang baik. Dia akan memberi apa yang menjadi kerinduan saudara. Dia akan memberi apa yang saudara mohonkan, apa yang saudara minta daripadanya. Itu sebabnya mari kita datang kepada Bapa. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa dan permohonan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh iman saudara. Saat ini terlebih dahulu saya berdoa bagi saudara pribadi lepas pribadi. Mungkin ada pergumulan saudara secara khusus. Mungkin ada kerinduan saudara secara khusus. Mungkin ada saat ini ada menjadi harapan saudara. Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara secara khusus. Apapun itu saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan. Mari berseru dan berserah kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan mereka secara khusus,
Apapun yang menjadi beban dan persoalan mereka pribadi lepas pribadi secara khusus, yang orang lain tidak mengerti, orang lain tidak tahu, tetapi Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami yang mengerti dan tahu segala sesuatu. Saat ini hamba berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini mereka datang kepadamu dengan kerinduan atas beban masalah persoalan mereka. Saat ini mungkin mereka datang kepadamu dengan tangisan. Engkau Allah yang campur tangan dalam segala kerinduan mereka. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka dalam segala kerinduan mereka. Tuhan tolong mereka dalam segala pergumulan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti, lebih mengerti daripada kami mengerti masalah dan persoalan kami masing-masing. Saat ini hamba menumpangkan tangan, hamba memohon, hamba berdoa, hamba berseru, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkati anak-anak-Mu. Tolong mereka, campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami masalah yang rumit, masalah yang berat, persoalan yang berat, yang menjadi beban persoalan yang berat dalam hidup mereka, tolong mereka, berikan mereka jalan keluar atas segala masalah persoalan hidup mereka. Bela anak-anak-Mu ya Tuhan, campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berkarya dan bekerjalah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga-keluarga saudara. Saya berdoa bagi keharmonisan keluarga saudara. Atau mungkin saat ini ada masalah di tengah keluarga saudara. Mari datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa, dan Allah akan campur tangan menyatakan mujizatnya, memberkati keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berikan keharmonisan, kedamaian, ketentraman di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu. Kasih Tuhan memenuhi keluarga anak-anak-Mu, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, jika ada masalah persoalan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak Tuhan saat ini, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat di tengah keluarga anak-anak-Mu. Tolong mereka ya Tuhan, selesaikan masalah di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati orang tua, berkati anak-anak, berkati suami istri, berkati sanak saudara, berkati semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga mereka, berkati semua anggota keluarga mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, pembelaan-Mu, mujizat-Mu di tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang intim dan dekat dengan Tuhan. Berkati keluarga setiap anak-anak-Mu satu persatu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia sebagai tanda penyerahan, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Harapkan pertolongan dari Tuhan. Percaya bahwa Allah yang dulu menyembuhkan, hari ini pun Dia masih bekerja menyembuhkan, dan Dia sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu, dan mereka sedang menaruh tangan kiri mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Biarlah tangan-Mu terulur. Hamba menumpangkan tangan, dan tangan Tuhan terulur
menjamah tubuh mereka yang sakit, mengerjakan mujizat, mengerjakan kesembuhan bagi tubuh mereka yang sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Mereka merindukan mujizat-Mu Tuhan. Mereka membutuhkan kuasa-Mu. Mereka membutuhkan mujizat kesembuhan daripada-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Kanker apapun yang sedang menggerogoti tubuh mereka, hamba berdoa, hamba mengulurkan tangan, menopang mereka Tuhan, menumpangkan tangan atas tubuh mereka. Dalam nama Yesus, biarlah tangan-Mu yang terulur dan menjamah tubuh yang sedang mengalami kanker ya Tuhan. Tuhan cabut semua sel-sel kanker dari dalam tubuhnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, di mana ada begitu banyak permohonan untuk kesembuhan dari sakit asam lambung, saat ini hamba berdoa ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi dia. Nyatakan perkara-perkara besar bagi anak-Mu saat ini. Kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu dari sakit asam lambung. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tuhan menetralkan asam lambungnya. Tuhan menjamah pencernaannya. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Kami percaya mujizat-Mu sedang bekerja saat ini. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, normalkan kadar gula dalam tubuhnya, dalam darahnya, dalam nama Yesus. Dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Allah menyatakan mujizat-Nya. Di dalam nama Yesus, Allah menyatakan perkara besar. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit hipertensi Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan kerjakan kesembuhan bagi mereka yang sedang mengalami hipertensi. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke karena hipertensi. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu, pulihkan kembali Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang lumpuh sekalipun, hari ini pun kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, memulihkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami stroke ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, normalkan tekanan darahnya, sembuhkan penyakit hipertensinya dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kolesterol yang tinggi. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, normalkan kadar kolesterol dalam tubuhnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami migrain, Tuhan juga yang campur tangan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuhnya, kerjakan kesembuhan. Ada begitu banyak juga orang-orang yang memohon doa yang sedang mengalami sakit asam urat. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, sembuhkan anak-anak-Mu dari sakit asam uratnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah ginjal, bahkan ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami gagal ginjal dan sudah harus cuci darah, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tuhan nyatakan perkara besar. Engkau kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah kesehatan di ginjalnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Normalkan kembali fungsi ginjalnya. Sembuhkan dia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung ya Tuhan. Ada begitu banyak juga permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Saat ini kami berdoa,
Saat ini kami berseru, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu dari masalah kesehatan jantung di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit leper, getah bening, atau apapun penyakit yang sedang mereka derita saat ini yang belum disebutkan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anggota keluarga anak-anak-Mu, orang tua mereka, anak mereka, saudara-saudara mereka yang sedang mengalami sakit saat ini, Engkau pakai setiap anak-anak-Mu untuk menjadi saluran mujizat-Mu. Pakai mereka untuk menumpangkan tangan dan menyembuhkan keluarga mereka yang sakit oleh karena kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya Engkau Allah yang mengerjakan mujizat, mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, kalau saat ini saudara sedang mengalami mujizat Tuhan, kalau saat ini saudara sedang melihat tubuh saudara sedang disembuhkan, mari saksikan saudara. Tulis kesaksian saudara di kolom komentar video ini. Saksikan bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan mujizat apa yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain diteguhkan dan dikuatkan. Mereka juga percaya bahwa pergumulan mereka bisa dijawab oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Jadilah kesaksian bagi banyak orang ketika saudara mengalami mujizat dalam nama Yesus. Saat ini saudara, saya akan terus berdoa. Saya akan berdoa bagi segala pekerjaan saudara, karir saudara. Kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati saudara dalam semua bidang pekerjaan saudara. Tuhan nyatakan mujizat dalam pekerjaan saudara. Apapun yang menjadi pekerjaan saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati saudara melalui karir saudara, melalui pekerjaan yang sedang saudara kerjakan saat ini. Dalam nama Yesus, mari berdoa. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam segala bidang pekerjaan mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa bagi para pengusaha, para pebisnis, dalam bisnis apapun yang sedang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya yang membela anak-anak-Mu. Mungkin dalam kondisi ini mereka begitu sulit dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong, Tuhan bela terus anak-anak-Mu. Dalam segala situasi Engkau tetap mampu untuk memberkati anak-anak-Mu. Berikan ide-ide kreatif bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan usaha dan pekerjaan mereka, sehingga mereka bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, berkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki peran penting dalam mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan dan memberkati para petani. Berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang pertanian mereka. Tuhan kiranya memberkati semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka tanam, sehingga bisa berhasil Tuhan, bisa menghasilkan dalam nama Yesus. Berkati para petani, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Berikan cuaca yang baik selalu dalam mereka menanam ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan mereka akan menuai apa yang mereka tanam karena Tuhan memberkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus. Berkati juga saat ini Tuhan para medis. Hamba berdoa khusus bagi para medis dalam kondisi yang sekarang ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, baik bidan. Berkati semuanya yang terlibat dalam kegiatan medis ya Tuhan. Berkati Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu
Ya Tuhan, yang sedang berperan, sedang bekerja dalam bidang medis, jaga lindungi mereka dan pakai mereka menjadi berkat bagi banyak orang untuk kesehatan masyarakat di Indonesia ini dalam nama Yesus. Berkati para pegawai dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dan Tuhan kiranya campur tangan untuk masa depan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para tenaga honorer ya Tuhan, di bidang apapun juga mereka bekerja. Biarlah Tuhan juga yang membela mereka, Tuhan juga yang campur tangan dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para honorer Tuhan, agar mereka tetap melakukan yang terbaik, dan biarlah Tuhan campur tangan dalam kesejahteraan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan yang menjagai mereka dalam pekerjaan mereka, Tuhan yang melindungi mereka, dan Tuhan yang buka jalan pintu berkat bagi mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi para PNS. Tuhan tolong, Tuhan memberkati para PNS supaya mereka bekerja dan mengabdi untuk bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat para TNI Polri dalam mereka menjaga stabilitas bangsa ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan pakai mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati TNI Polri ya Tuhan, untuk kemajuan bangsa ini, untuk keamanan bangsa ini dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan juga yang memberkati para pejabat di pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, semuanya pejabat-pejabat sampai jajaran terendah. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan yang menolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi para pensiunan. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tetap memelihara anak-anak-Mu para pensiunan. Berkati mereka dan biarlah semangat sukacita selalu memenuhi kehidupan mereka para pensiunan Tuhan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Tuhan juga kiranya yang campur tangan, Tuhan yang membela anak-anak-Mu, bukakan jalan, bukakan pintu berkat bagi anak-anak-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hamba berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau yang menjamin hari esok lebih baik. Engkau yang menjamin bahwa masa depan adalah masa depan yang cerah yang Kau persiapkan bagi setiap anak-anak-Mu. Biarlah itu digenapi dalam kehidupan semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati juga studi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam studi mereka Tuhan memberkati mereka sehingga mereka menjadi siswa-siswi, menjadi mahasiswa-mahasiswi yang unggul ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan kiranya menjawab, Tuhan nyatakan mujizat-Mu bagi segala pergumulan kami. Engkau Allah yang sanggup menjawab kami, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi segala doa-doa dan permohonan kami. Ini doa kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku. Kita sungguh bersyukur kita bisa mendengarkan firman Tuhan bersama. Kita bersyukur kita bisa saling menopang dalam doa. Kami sudah menopang saudara dalam doa. Saya percaya saudara diberkati melalui channel ini. Saudara diberkati melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin.